Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Yeschan51, channel yang selalu memberikan cerita-cerita terbaik dari Anda. Nah, ini kita sekarang berada di Expo TNI tahun 2002 dalam rangka 77 tahun keberadaan TNI di negara Indonesia ini. Oke, kita ke dalam ya. Kita coba telusuri dulu ke dalam ini, kira-kira cerita-cerita terbaik yang ada pada hari ini. Di sini banyak kuliner-kuliner mulai dari sana. Ini kuliner aja yang ada. Kita telusuri dulu. Nanti baru dapat cerita, ya kan? Bukan arah kemari. Ya. Sono. Oke. Kita coba lihat dulu. Di sini ada kegiatan-kegiatan. A few moments later. Berkasih oleh TNI sendiri. Kita akan lihat lagi yang lainnya. Kita akan coba masuk dulu. Hai semua, dengan bangganya kita memperkenalkan stand TNI yang ada di sini. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang, semoga TNI yang ada di Indonesia ini semakin jaya, semakin sukses dengan perangkat-perangkat senjata yang lebih mutakhir lagi ke depannya. Lontar ya? Itu namanya absolute launcher. Absolute launcher. Nah, jadi saudara biar tahu kita terangkan dulu. Boleh Pak, terangkan Pak. Ini absolute launcher. Ini disruptor ya. Ya, bisa lihat ya. Oke. Kita tengok. Nah, ini dengan Bapak Arya ya. Nah, kita bertanya ya Pak ya. Yang ini apa tadi Pak? Itu namanya disruptor. Disruptor ya, gunain tuh apa? Ini gunanya untuk pokoknya dia untuk menjinakkan sebuah paket di dalam bom. Oh, menjinak. Misalnya ada bom di sebuah paket itu, ini lagu alatnya ya. Jadi ini berarti alat penjinak bom yang ada di dalam paket ya. Namanya disruptor. Oke. Nah, kembali inilah model bom ya, rakitan ya. Iya. Ini bom rakitan. Ini yang dinamakan rangkaian. Rangkaian ya. Ini lawan bahannya ya. Ada dia yang rangkaiannya anti goyang. Ya. Ini anti peringan. Kalau salah contohnya anti goyang. Ya. Ya paket bom ya kan Pak? Paket bom ya. Paket bom. Kalau dia digoyang, baru dia meledak. Oh. Setelah bergoyang dia, tapi nggak ditentukan berapa ini goyangan, getarannya berapa Nah, enggak? pokoknya dia selama kena goyangan meledak. Juga meledak ya. Ya. Oh begitu ya. Kalau ini mungkin yang stabil ya, apa? Ya. Anti peringan dia Pak. Anti ringan ya. Kalau dia diangkat, baru dia meledak dia Pak. Oh gitu ya. Nah, ini perangkat model bom lontar ya. Nah, kalau ini pelurunya. Oh ini pelurunya ya. Ya, peluru untuk disruptor ini. Oh disruptor tadi yang untuk mendeteksi bom yang ada di dalam paket. Ya. Oh gitu ya Pak. Memutuskan Pak ya. Memutuskan rangkaian bom yang ada dalam paket. Memutuskan rangkaian bom yang ada dalam paket. Kalau ini senjata biasa Pak ya? Apa? Bisa minimi Ya. otomatis Pak ya. Nah ini ada perangkat lagi nih Pak. Ini namanya elektronik stetoskop. Berarti untuk apa Pak? Tujuannya untuk lebih mendeteksi atau ini gunanya untuk mengidentifikasi ya suatu paket. Contoh, di dalamnya terdapat anti timer atau detak dari jarum jam. Ya, Maka akan ditempelkan alat tersebut akan menimbulkan bunyi. Bahwasanya paket tersebut menggunakan waktu atau anti timer. Jadi ini alat untuk mendeteksi apabila yang diduga ada bom, ya kan Pak ya. Nah sehingga alat ini didekatkan sehingga bila ada bunyi suara gitu Pak ya, deteksi seperti jam berarti ada bom. Tapi kalau dia kosong, tak ada suara Pak ya. Ada. Oke, terima kasih Bapak. Ini juga, Ini X-ray Pak. ini X-ray. X-ray sama halnya seperti di bandara-bandara. Ya. Dia untuk menggambarkan rangkaian di dalam paket bom tersebut, maka akan tembus pandang ke dalam, akan keluar rangkaiannya Untuk seperti mendeteksi apa. ya Pak ya. Ya, Seperti jika kita tidak ada, masukkan, maka ya hasilnya pasti nihil. ketika ke bandara kan nampak wajah gitu ya. Betul. Setelah X-ray ya. Jadi kita mengetahui rangkaian apa yang terdapat di dalamnya. Oke Bapak, terima kasih Pak informasi ya Pak. Semoga anak-anak Indonesia semua nanti ke depannya mereka lebih mengetahui artinya sebuah alutsista yang ada di Angkatan Darat ini, TNI khususnya Pak ya. Semoga ke depannya lebih berjaya dan mungkin lebih canggih lagi alutsista kita ke depannya. Amin. Makasih Pak. Tetap semangat. Semangat juga. Oke, kita telusuri lagi. Oke.
kita lihat lagi. Halo Ibu. Selamat sore, izin Bapak. Boleh bertanya-tanya nih Bapak? Boleh Pak, bertanya? Nah, ini dari distrik Angkatan Laut Pak ya? Oh, Angkatan Darat juga. Oh iya. Berarti yang dipamerkan di sini apanya nih Pak? Senjata, amunisi dan replika rampur, peralatan tempur. Oh ya. Oke, kita lihat-lihat. Berarti ini bisa ya. Nah ini alat yang dipakai untuk perang ya. Ini ya. Ya, ini untuk di atas rampur ya. Di atas kendaraan. Ya. Ya, seperti mobil gitu ya. Ya, yang di sana. Semoga kedepannya bisa canggih-canggih ya. Oke, dengan Bapak apa nih? Bapak Serda Padlimunte. Oh ya, semoga kedepannya TNI selalu jaya. Selalu jaya. Oke, semangat. Oke, kita lanjut lagi melihat stand sebelah ya. Kita bisa lihat nih ibu-ibu. Apa Ibu? Kabar Ibu sehat? Nanti jangan lupa di channel ini ya Bu ya, ini channelnya. Kita akan coba lihat lagi ke depannya. Stand sini ya. Ini kita berada di Unit Raider 100 PS. Nah, kan nampak tuh. Ini adalah pakaian penyamaran para angkatan darat dalam hal menyamar dalam melakukan misi. Nah, ada beberapa contoh. Nah, ini alat tempur atau senapan C5 Peluso yang dipakai untuk menembak musuh. Nah, ini juga ada sama. Ini untuk sebagai perangkat penyamaran. Nah, kita akan lihat lagi ke dalam. Selamat siang Bapak. Ya. Dengan siapa saya bicara ini Pak? Dengan Pratu Denis Manjuta. Ini standnya untuk stand apa? Alutista atau pakaian itu gimana Pak? Boleh diterangkan Pak? Alutista, Batalion Raider 100 Prajurit Setia Pak. Berarti dari Siantar Pak ya? Bukan, dari Binjai Pak. Oh Binjai Pak ya, Raider 100 ya. Nah, ini Ibu ini lagi pakai alutista nih Pak. Senjata SG 552 Komando. Oh komando ya? Oh. Nah, ini bila diterangkan Pak, ini gunain itu apa Pak? Nah, yang Nah. ini. Ini namanya senjata senapan serbu dasar. Ini Coba namanya- Bapak tuh pegang ini untuk apa gunanya Pak? Jadi untuk serbuan jarak dekat. Uh-huh. Contohnya kayak pertempuran jarak dekat, serbuan ruangan. Itu nggak ada pelurunya kan? Oh, nggak ada, Pak. Nanti Itu kosong. silam nanti sar dia kan? Oh, enggak Pak. Oke, terus? Kosong. Nah, itu aja Pak. Oke. Peruntukan itu serbuan ruangan, pertempuran jarak dekat. Kalau ini Sama Pak ya? ini juga. Cuman ini biasa untuk menghancurkan engsel pintu. Oh, saya pintu ya. Oh, yang pintu bila tak ada jedor pakai ini ya. Tembak jedor baru tunjang baru Oh, tunjang. masuk, Pak. Ini yang belakang. Kalau yang ini Bapak boleh? Ini sepertinya ada peredam ya? Sama ini Pak, peredam. Ini namanya senjata AR-15. Senjata AR-15. Oke. Selanjutnya kita bertanya Pak. Yang kita gunakan di lapangan tuh Pak? Nah, ini Ini. Mana ini lapangan? senjata, inilah senjata Untuk perang. apa ya, angkatan darat lain. Angkatan darat ya? Iya, yang dipakai sehari-hari lain. Oh, Perorangan senjata- lah, senjata perorangan ya? perorangannya. Yang- SS2 ini buatan Pindad Pak. Oh, Pindad punya. Ini saya punya ya. Indonesia. Sama pistol ini Sama juga. dengan shotgun ya, apa pistolnya. Jadi mengenai peluru ini terdeteksi atau gimana nih? Maksudnya Kan ada setiap anggota diberikan senjata tuh, diberikan peluru berapa butir, itu di data ya? itu data. Biasa itu kalau memangnya itu hanya untuk berangkat tugas saja itu. Oh, tugas ya, Pak, ya? 50 butir itu. Oh. Kalau berangkat tugas. Kalau kita di asrama nggak dikasih. Oh, nggak dikasih ya? Yang pakai pistol ini pun hanya perwira. Peluru yang pakai ini Pak ya? Oke Pak, lanjut. Kita kembali kemari Pak. Ini seperti stand gitu ya, namanya ya? Apa nih? Ini namanya, ini munisi ini bukan di sini sebetulnya. Oh ya. Ini senjata SMB. Oh, di senjata yang depan sana. Nah, munisi yang besar ini. Oh, yang besar tuh ya? Nah, Oh. munisi SMS ini ya ini. Yang kecil nih Pak ya? Iya. Ini namanya senjata SMS, senjata mesin sedang. Ini digunakan untuk apa? Nah, ini tuh bisa juga untuk senapan serbu juga, cuman jarak efektif, jarak datar lah dia. Berapa jauh jarak dia bisa nembak orang Pak? Ini Yang berapa meter gitu? 800 sampai. 800 meter. Jadi hati-hati ya, semoga musuh-musuh bisa kendalikan ya. Oke, kembali lagi. Kalau ini pelontar ya Pak ya? Namanya mortir. Mortir ya. Ini kalau untuk Pelontar satu tempelan. ya.
Nah, kalau ini dia mana pelurunya mana kayak apa Pak? Peluru kayak rudal gitu ya? Iya. Yang rudal ya? Oh, yang ditembakkan masuk ke Iya, dalam masuk, bom. masuk. Iya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nah, satu ada yang unik, saya tengok Pak. Nah, ini senjata untuk apa Pak? Ini senjata listrik ini terbaru ini. Oh, ini alat untuk pengejut. Bukan pengejut, listrik dia, pakai laser dia. Oh, pakai laser ya? Iya. Oh, Nyetrum dia. nyetrum ini ya? Oke. Jadi itu langsung nembak laser jarak berapa meter Pak? Jaraknya ditentukan Pak, kan pakai laser gitu. Laser ya? Oke, kita lihat lagi ke dalam, boleh ke dalam ya? Boleh, boleh. Kita lihat lagi perangkat-perangkat yang digunakan oleh orang ini di waktu di lapangan ya Pak ya? Iya. Nah, ini bisa tarik temali, berapa perangkat, juga punya apa hentitoki. Ini perangkat lompatnya gunung ya Pak ya? Bisa gunung. Dia perangkat ransel dan perangkat yang ditengarai tubuh mereka semua. Kita lanjut ke depan. A few moments later. And subscribe. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Yescan51, channel yang selalu memberikan cerita-cerita terbaik dari Anda. Moments later. Kita akan coba masuk inilah para kru kapal nanti ya di angkatan laut ya. Ada kaptennya juga ya kurasa ya. Hop. Nanti kita langsung. Izin bertanya, saudaraku Esdaga, kita bertanya mengenai alutsista aturan kapal apa? Kapal Cireder ya. Nah, kita bertanya dengan siapa? Apa Naga atau mana? Boleh? Boleh. Ini kegunaan ini dan speednya berapa tercepat Pak? 23 knot. 23 knot Ya. per hours ya. Iya. Nah, lebih digunakan ini di tengah laut atau di agak pinggiran? Ada pinggir laut, pantai. Pantai ya. Gunanya untuk mengisi apa Pak? Untuk mengejar apa? Kalau ada kerawanan di laut. Kerawanan di laut. Oh begitu Pak ya. Patroli laut. Betul. Nah, kita lihat nih kan dari karet nih. Ya. Nah, ini ketebalan nggak tembus nih. Iya, Pak. Bisa tembus juga ya pasti ya. Cuma agak terantisipasi ya. Jadi kalau ranting-ranting aman ya. Ini apa? Ada lebih ringan, Pak. Ya. Oke, kita lihat dulu. Ini lagi patroli Bapak ini, Sarima yang bawa. Oke, nah kita akan kembali tapi kita sepak sejenak. Oke. Dari Pak, sholat. Jalan lah bro. Sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun Komandan TNI yang ke-77. Semoga jaya di darat, jaya di laut dan di udara. Jaya, jaya, jaya. Awas ada musuh. Mana? Oh iya mantap. Selamat sore Bapak. Kami meminta informasi Bapak mengenai alat yang digunakan oleh Angkatan Laut. Kebetulan kita jumpa di stand ya Pak ya. Kita mulai aja Pak, boleh Pak? Oke. Kita bertanya dulu, ini yang digunakan oleh Angkatan Laut dalam rangka menjaga NRI dan untuk perang Pak. Jadi sebelum saya memperkenalkan senjata ini, Ya. saya memperkenalkan diri dulu. Ya. Yang kata orang tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Nama saya Ferdinand, Pandapokan Nabi 10 dari Kesatuan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 Belawan. Jadi untuk memotivasi, untuk penyemangat khususnya pemuda-pemudi Indonesia, jadi saya akan memperkenalkan jenis-jenis senjata
yang dialokasikan untuk ke marinir TNI Angkatan Laut. Jadi ini senjata yang saya pegang ini senjata khususnya untuk pendobrak. Pendobrak. Ya, pendobrak. Yang intinya itu dia kalau sudah ditarik pemicunya dia bernyanyi terus atau otomatis. Otomatis Pak Ini ya. namanya K3 Daewoo. K3 Daewoo. Kalibernya 5,56. Ini pelurunya Pak? Ini pelurunya. Oh, ini pelurunya ya. Peluru rantai. Buatan Pak? Ya? Negeri. Oke. Nanti Jadi kemungkinan dari kita nanti sudah mulai dirancang sendiri di PT Pindad untuk merancang buat kita sendiri biar tidak dana keluar lebih banyak, lebih bagus kita membuat sendiri. Oke Bapak, satu lagi Bapak ini. Satu lagi ini senjata pendobrak juga. JPMG yang kepanjangannya General Purpose Machine Guns. Ya. Ini buatan dari luar negeri. Dari luar Pak ya. Dan pelurunya ini Dan amunisinya ini 7,62 dari Pindad. Berarti kita bangga dong sebagai warga negara Indonesia ya Pak ya. Karena Indonesia sudah berhasil menciptakan peluru Pak ya. Iya, betul, Pak, betul. Nah ini panjang nih Pak lagi. Ada teropongnya nih Pak nih dari sini. Ini yang panjang ini senjata runduk. Oh, senjata sniper. Sniper Pak ya. Iya, senjata sniper. Nah yang digunakan untuk apa Pak? Untuk target jarak jauh. Ya. Karena dipergunakan ada teleskop. Ada teleskop Pak ya. Iya, teropongnya ini. Jadi kalau orang bilang itu satu amunisi satu nyawa. Satu amunisi satu nyawa. Jadi kalau kita sniper penembak yang handal, dia bisa satu amunisi 2 nyawa. Tapi dengan cara musuh target itu bergandengan, kita hantam dari sebelah belakang. Bisa mati dua-dua. Bisa. Berarti dalam satu kota nih, tapi semua terisi Pak ya? Terisi. Oh ya. Jadi dalam satu magasin ini ada 5 butir. 5 butir. Amunisinya 12,7 mm. Berarti Pindad punya. Iya. Alhamdulillah, buatan produksi dalam negeri. Jaya Indonesia selalu. Satu lagi Pak. Ya. Angkatan Laut kalau masalah senjata, aku rasa semua angkatan punya Pak. Ya. Nah, yang ciri kan tahu kan armada lautnya Pak. Armada laut. Kita kan lihat Pak. Nah, ini kapal itu apa nih Pak? Ini duplikat ya Pak ya. Nah, ini sebagai apa? Kapal apa namanya Pak? Ini jenis kapal Viper. Nah, gunanya itu apa Pak? Nah, karena kenapa kita bawa ke alutsista ini? Ya. Karena kalau kita membawa yang aslinya ke sini. Wah, besar kali, nggak tahan. Ya betul. Jadi kita bawa miniaturnya untuk data Ya. mengenai masalah kapal ini ada di daftar keterangannya ini. Oke. Nah, simak ya semua para pemirsa semua ya Chan, inilah gunanya ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi pesawat apa? Kapal satu lagi. Kalau menerangkan masalah detail kapal ini ya. Mungkin ada yang lebih ada yang kurang. Iya Pak. Kalau memang pasnya ini sudah dirancang ada keterangannya. Nggak ada kategorinya Pak ya. Iya. Nah, oke, kita lihat ini apa namanya Pak? Kaltarihu. Kayaknya kapalnya kecil untuk memacu musuh Pak ya. Mengejar musuh di alur yang dangkal. Dangkal. Oh, ini berarti untuk Bisa alur dangkal. bermanuver dia dengan cepat. Iya. Oke, kita lihat spesifikasi Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi kemari. Ini kapal Siada dengan nomor lambung 862. Ini lebih gesit lagi. Indonesia punya. Indonesia punya. Buatan Indonesia. Buatan Indonesia. Oke, lanjut. PAL punya Pak ya. Jadi ini yang sering untuk ngejar-ngejar para ini ya, seperti penyudup ya. Penyudup, teroris yang masuk ke lorong-lorong perairan yang sempit-sempit itu. Ya, Ini yang bermain. Oh, ini yang bermain Pak ya. Iya. Oke, kita shooting lagi Pak. Untuk spesifikasinya Oke. ada di sini. Oke, kembali lagi nih agak besar kapalnya. Kita lihat lagi. Nah, ini sepertinya banyak juga nih muatannya Pak ya. Ini Ya, kapal khusus ini untuk KRI Boa dengan KRI lambung Boa. 807. Gunanya Pak. Gunanya sama Pak. Fungsinya untuk di alur-alur kecil. Seandainya musuh dengan kecepatan tinggi ini lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Berarti speed Jadi tinggi. jangan ada kita mau negara kita diambil sedikit sejengkal pun kita nggak rela. Harga mati. Harga mati Indonesia. Iya. Oke Bapak, kita tengok spekulasi Pak. Iya. Oke, lanjut lagi. Ini ada kapal yang besar juga. Nah, ini
kategori lebih besar yang tadi ya. Iya. Nah, ini untuk ini Kalsiba. Kalsiba untuk apa? Sama Pak. Untuk menjaga perairan-perairan Indonesia, jaga perbatasan, jangan sampai daratan atau perairan direbut sama negara-negara asing. Kita nggak terima. Iya Pak. Khususnya saya sebagai angkatan laut. Iya. Enggak. Tetap. Udah capek nenek moyang kita memperjuangkan. Udah banyak korban. Apa mungkin kita terlena Pak? Enggak mungkin. Oke. Kita lihat lagi spesifikasinya. Spesifikasinya ada di keterangannya. Nah, ini ada yang besar Pak, setia nih. Kita biar tahu adik-adik semua ataupun para generasi muda, ini yang terbesar. Nah, ini kayaknya untuk menyerang Pak ya? Ya. Ini namanya RI Karotang. KRI Karotang. Inilah dia. Nah, Kalau tidak salah saya dengar kapal ini sedang berada di luar. di luar negeri. Ya, bukan Perbatasan, di luar negeri. perbatasan. Di luar kepulauan Indonesia. Contoh, bukan di Sumatera, Ya. mungkin di Sulawesi. Oh. Berarti dia keliling. Masih di wilayah Indonesia. Keliling tapi di batas Indonesia. NKRI. Kalau seluruhnya kapal ini kalau berlayar sekaligus bertempur. Oh, tempur. Jadi sudah semboyan berlayar dan bertempur itu sebelum berangkat. Oh ya. NKRI harga mati. Iya Pak, siap Pak. Oke Pak, kita lihat spesifikasinya. Oke. Nah, kita akan tanya lagi. Kalau ini udah biasa ya, speedboat. Nah, ini satu Pak, ada alat untuk memacu Pak ya. Nah, ini kan boat ini gunanya kan untuk memacu Pak ya. Memadu. Apa tugasnya Pak? Jadi tugasnya begini, untuk steel rider ini kebutuhannya banyak sekali. Seandainya RI atau KAL tidak bisa merapat di daerah yang dangkal, Ya. berarti steel rider inilah yang berfungsi untuk mengejar musuh. Ini ya Pak ya, ambil kerja Pak ya. Nah, satu lagi Bapak. Ya. Yang sebelah sini Bapak, ini kayaknya nggak lengkap perangkatnya nih. Apa nih Pak? Ini perahu karet. Untuk karet untuk Nah, perahu karet ini untuk ya sama Pak, mengontrol atau mengecek ke daerah-daerah alur yang sempit. Oh ya. Tanpa menggunakan mesin, kita menggunakan dayungan. Berarti memburu Pak ya? Iya. Memburu. Jadi istilahnya tidak bisa ketahuan musuh, tapi musuh bisa sergap. Untuk berapa orang personel Pak? 10 muat. Orang. Di sini juga Di sini ada penembak, ada pengemudi, ada pembantu penembak, tam-tam amunisi lengkap. berarti 5, 6. Bisa 10. Bisa 10 juga Pak. Oh, mantap. Tuhan, kalau dia musuhnya lebih personil banyak, kita lebih utamakan personil yang banyak. Oke, satu lagi Pak. Nah, Angkatan Laut pasti punya armada daratnya dong. Iya betul. Boleh tahu Pak, yang mana? Ayo. Oke. Nah, ini gunanya itu apa Pak? Ini gunanya untuk menghalau musuh dari udara. Udara. Bisa dibilang ini Arhanut, pertahanan udara. Ini. Memang ini buatan lama, tapi masih bisa berfungsi. Masih berfungsi. Masih berfungsi. Memang buatan luar negeri Pak ya? Luar negeri. Iya. Berarti pusaka yang harus dilestarikan. Iya. Oke. Jadi memang barang lama tapi handalnya Pak. Masih andal Pak ya? Nah, handal. berarti kan dia punya peluru Pak. Ya. Untuk berapa meter Pak? Kalau untuk jangkauan Daya tembak jangkauan bisa 4 sampai 5 kilo. 4 sampai 5 kilo. Bergerak. Sasaran bergerak. Iya. Wow. Sasaran bergerak 4 sampai 5 kilo. Semoga lebih canggih lagi alat kita Pak ya. Mudah-mudahan. Oke Bapak, terima kasih informasi yang dari Bapak. Semoga informasi yang diberikan ini berguna untuk para generasi bangsa. Amin. Amin. NKRI selalu harga mati. Sedetik pun, sejengkal pun, jangan sekan sejengkal, 1 senti pun nggak boleh untuk orang. Hai generasi muda, cukup payah nenek moyang kalian, cukup payah para pahlawan kalian mempertahankan negara ini. Apakah kalian terlena? Ingat, narkoba musuh Anda
narkoba menghancurkan Anda. Minuman keras menghancurkan Anda. Otak Anda jadi rusak. No drug, no drink, no narkoba. Oke. Terus Bapak. A few moments later. And subscribe. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Yeschan51, channel yang selalu memberikan cerita-cerita terbaik dari Anda. Nah, ini kita sekarang berada di Expo TNI tahun 2002 dalam rangka 77 tahun keberadaan TNI di negara Indonesia ini. Sekarang kita minta informasi-informasi sama saudara kita ini dengan Bapak. Oke, thank you. Masih semangat semuanya. Ya. Kita bertanya mengenai alat ini Pak ya, boleh Pak? Ini namanya apa Pak? Kalau ini namanya MMS. Gunanya itu apa Pak? Gunanya untuk perlindungan udara atau perlindungan darat dari darat ke udara. Perlindungan dari darat ke udara terhadap musuh. Terhadap musuh. Musuh ya. Siap. Oke. Yang spesial ya ini Pak ini. Kalau ini Oh ya, oke. Ini armada biasa lah ya, pertama juga ya. Ya. Ini hampir sama. Nah. Ini hampir sama. Bentuknya Star Trek juga. Kita bisa lihat nih.
Pak? Ya baik, jadi kalau ini gunanya itu untuk perlindungan udara juga. Namun bedanya kalau yang sana kita menggunakan sistem komputer, kalau yang ini kita menggunakan sistem manual. Dengan cara kita tinggal menarik fungsi keamanannya, Ya. lalu kita gerakkan sesuai dengan alur musuh, pesawat musuh, arah datangnya musuh. A few moments later. Nah, ini kita berada di salah satu stand Pokdam 1BB. Nah, kita akan melihat alat-alat yang ada di sini, yaitu gunanya untuk apa, terus apa aja fasilitas untuk Pokdam ini yang mewakili. Nah, pertanyaan yang perlu kita tanya di sini adalah mengenai salah satu unit. Di sini kita agak ingin bertanya. Kita akan tanya ke dalam, ya. Selamat siang. Boleh kita bertanya, Pak? Yang ini apa gunanya, Pak? Ini mobil SOTM ataupun mobil pisah. Fungsinya kalau contohnya kita waktu kita mau perang di hutan lagi tuh contohnya kan, kita nggak ada jaringan, jadi kita membuat jaringan sendiri. Seperti di atas itu ada antena penangkap Kita mulai di sini. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak ini lagi operasinya. Ini untuk mengontrol Pak ya? Iya, betul. Ini dia. Oh, berarti dapat sinyal, terus kita operasikan di sini Pak ya? Iya, betul. Ini itu apa? Kamera yang di luar ini. Nah. Ngomong aja Dani. Ini gunanya apa ini dulu aja. Kita akan bertanya sama Bapak ini. Ini di sini kan bila kita di lapangan mobil inilah untuk mencari sinyal Pak ya? Ya betul, ini mobil digunakan saat posisi gawat darurat ataupun tidak gawat darurat bisa digunakan dari contoh bisa mati lampu, tidak ada sinyal sama sekali. Oh, ya. Ini digunakan untuk mengambil sinyal dari Satelit. jaringan internet, jaringan telepon, Ya. dan jaringan radio. Nah, Ada beberapa frekuensi radio. Nah, satu lagi gini Pak, kita kan di lapangan ini kan kita nggak tahu musuh. Jadi berarti mobil ini juga termasuk tahan apa anti peluru ya? Mobil ini tidak tahan. Nah, Dia hanya mobil multimedia. oh untuk multimedianya. Ya, bisa memantau dari kita. Nah, ini kan kamera kita ada di luar nih. Iya. Bisa kita zoom nih di bagian sana bisa kita zoom nih. Ya bisa sampai 30. Berarti kita bisa mengetahui musuh juga berarti ya? Bisa mengetahui musuh ya? Berarti di dalam perangkat ini, mobil ini, nama apa tadi? STM adalah mobil khusus. Kalau mobil STM itu mobil khusus mengenai multimedianya. Jadi bisa sebagai boleh katakan jaringan internet ya, membuka jaringan internet. Nah, seperti tower lah, ya kan? Nah, dari sini nanti kedepannya kita bisa mengetahui kekuatan musuh di mana, gitu ya. Bisa menggunakan untuk sarana informasi, kan itu ya? Oke, saudara, kita pindah lagi ke mobil lain, oke? Kita pindah lagi, cek lagi. Oke. Nah, kita akan cek lagi mobil satu lagi ini namanya Bekar Transportable Pokdam. Oke, kita akan lihat ke dalam. Nah, di sini alat-alatnya kayaknya ada TV. Nah,
kita di sini alatnya untuk informasi juga. Untuk informasi juga kan? Ini ya, mobil ini repeater mobile namanya. Namanya Repeater mobile. repeater mobile gunanya? Repeater mobile. Gunanya? Kalau misalnya contohnya kita kan repeater kita ini yang kita pasang di daerah gunung atau Ya. di operasi itu lagi mati lampu ataupun apa, kita menggunakan mobil ini agar komunikasi tetap tidak terputus. Oke, demikian informasi yang kita berikan oleh dari hubungan dam ya, Hubdam ya, Hubdam TNI. Oke. Dari antena masuk ke Sini Pak, sini bisa. apa nama alatnya Pak? Ini namanya dia kayak flash share when on off. Oh ya. Ya ini Pak. Oh, ini namanya Storm RX. Oke. Kalau ini dari kamera, Dari kamera ya. Oh, untuk masuk ya. ya ditampilkan ke sini. Oh ya. Ditampilkan Dari sini ya. Ya. Oke, penampilan. Kalau yang ini namanya radio mil track. Track. Ya, ini seperti komunikasi Seperti juga. AT ya, komunikasi ya. Ya, tapi dia bisa digendong, biasa digunakan untuk di mobil. Kayak contohnya dia kayak Pak RI, RI1, RI2. Ini kita menggunakan ini. Seperti HT yang ada di sini. Ini namanya HT Milrek. Buatan terbaru kita yang punya angkatan darat, hubungan angkatan darat. Ini menggunakan jaringan internet juga. Dia seperti handphone. Lagi masih ada jaringan di HT ini, maupun kita di Indonesia yang kita hubungkan ini ada di lain. Lagi masih ada sinyal, kita bisa berhubungan. Oke. Nah, beralih kembali Pak. Ini perangkat ya. Itu masuk perangkat juga. Perangkatnya sama seperti itu tadi. Sama ya. Ya, benar. Oke Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita ada bintang tamu nih. Dari anggota ya. Kita panggilkan Ratu Ramli. Oke, saudara lagi kita akan cek lagi Mekang Dam 1 Bukit Barisan itu perbekalan TNI di Bukit Barisan. Akan kita tanya-tanya mengenai seputar armada ya. Oke. Selamat siang Bapak. Dengan siapa ini? Dengan Serda Haidar, Pak. Izin kami bertanya untuk informasi ya Pak ya, edukasi. Boleh, Pak, silakan, Pak. Kami pertama menanya masalah kapal dulu Pak ya. Ya, Pak, silakan, Boleh Bapak terangkan itu gunanya apa? Izin bertanya Bapak mengenai gunanya kapal ini Pak. Kegunaannya mengangkut orang dalam operasi biar apa? Biar gampang ya namanya. Untuk evakuasi. Ya. Saudaraku, ini digunakan untuk evakuasi dalam keadaan darurat. Oke. Nah, satu lagi kalau yang sebelah sana juga sama. Penumpang dan pasukan dalam keadaan darurat juga. Oke. Kita tadi informasinya bahwasanya dua kapal ini itu kecepatan berapa Pak? 40 knot per haus ya. Nah, cukup lumayan ya Pak ya. Jadi bila dalam keadaan darurat kapal ini akan digunakan oleh TNI dalam rangka menyelamatkan penumpang dan angkatan. Oke. Selanjutnya kita mungkin pakaian sudah, alat rompi sudah. Oke. Nah, coba informasi. Kan setiap bulannya diberikan kepada setiap prajurit setiap bulannya, Pak. Berarti intinya adalah ransuk untuk sardado. Iya, Pak. Ini susu serdadu, Pak. Khusus susu dia. Ada susu, ada juga nasi Ya, apa ya? ini ada neraga nih, Pak. Neraga, ini ada nasi dalam kotak nih, Pak. Nasi dalam kotak ya. Ya, banyak-banyak jenis rasa ya, Pak. Ya, Ada macam juga neraga juga. minuman juga ada ya. Ada juga nih, Pak. Kemasannya terus bahan bakar apa nih? Ini ada bahan bakarnya, Pak. Ini kompornya. Oh ya. Kemudian ini ada paraffinnya nih, Pak. Parafin ya. Oh, Iya. berarti dengan parafin ya. Iya, ini bahan bakar padat, Jadi Pak. intinya di waktu di lapangan para pasukan udah dibekali dengan makanan serba kota.
iya Pak, instan ya Pak. Instan ya? Instan, tapi dia kalori cukup Pak. Dengan kalori yang dianjurkan. Iya, betul sekali Pak. Jadi siap-siaplah kalian. Susah-susahnya kalian itu cari makan. Karena apa? Di TNI itu udah ada makanan waktu perang. Ya kan? betul Ibaratnya sekali, Pak. makanan waktu perang ya kan? Iya, betul sekali Pak. Nggak perlu lagi cari dapur ya kan? Iya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Oke Pak, ini ada jenis-jenis pakaian PDL Pak ya. Iya, oke. Kalau ini gunakan untuk pakaian apa Pak? Jelas nih PDL loreng darah mengalir digunakan untuk prajurit Kopassus Pak. Kopassus. Ya. Yang di belakang. Belakang nih PDL loreng Kostrat untuk Komando Strategis Angkatan Darat. Angkatan Kostrat. Darat. Betul Pak. Yang di belakang lagi Bapak. Ini ada PDL untuk PS Pak, PNS. Untuk PNS-nya. Iya, PDL-nya. Oke Bapak, depannya lagi. Kemudian ini ada PDL loreng TNI Angkatan Darat terbaru Pak. Yang terbaru. Iya, ini dirancang oleh Bapak Jenderal TNI. Oke. Panglima TNI Andika Perkasa Pak. Oke, yang di belakang Bapak. Ini ada PDL loreng NKRI Pak. KNI. Iya. Nah, kita bertanya Pak, yang dipakai itu kalau misalnya ini maaf ya, misalnya lagi bertempur nih atau latihan tembak, gitu Pak, latihan tembak. Pakaian mana yang dipakai Pak? Sehari-hari, pakai sehari-hari. Gimana Pak? Oh, ini sehari-hari Pak ya. Hai saudaraku, kita punya lagi alutsista atau armada yang terbaru milik TNI. Namanya RIP. Oke, kita tanya aja sama Bapak ini. Oke, nah itu saya baru ngambil Pak, duplikat. Nama alatnya apa Pak? Nama apalagi nama RIP. Di inflatable boot Yang terbaru. yang terbaru. Sekarang posisinya di Pekanbaru dengan Siantar. Pekanbaru dan Siantar. Ya. Berarti di darat gitu Pak. Di Siantar di darat. ada di Danau Toba. Ya Danau Toba. Ya. Oke. Nah, berharap ya udah berapa banyak nih Pak di Indonesia? Banyak, ada tiap kodam dapat 2. Setiap kodam dapat dua unit ya Pak ya. Nah, kapasitas penumpangnya Pak? Ada 30. 30 penumpang. Nah, di sini kita berharap armada ini buatan kita atau orang? Maksud luar negeri? Asli buatan pindad. Alhamdulillah. Hai warga negara Indonesia, mari semangat bayar pajak Anda karena apa, negara butuh dana untuk membangun keamanan negara kita ini, terutama untuk ini. Oke, kita akan cek lagi dapur lapangan TNI Angkatan Darat. Oke, Pak. Oke, kita akan lihat apa aja yang ada dalam. Nah, di sini karena di lapangan kita butuh yaitu suasana dapur. Karena apa? Dalam perjalanan bantah latihan segala macam itu butuh dapur. Nah, kita akan review dapur-dapur yang ada di sini. Nah, kita akan lihat sehingga para prajurit tidak perlu lagi lapar. Nah, ya kan? Nah, ini mereka sudah menyiapkan dapur khusus di lapangan ya Pak ya, di saat-saat darurat. Nah, jadi hai generasi muda, jangan sanksi kalian bila menjadi angkatan, tapi dengan catatan kalian rajin-rajin, no narkoba, saya ingatkan lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat dapur udah canggih. Nah, ini di belakang Bapak nih, ini tempat makanan ya nanti ya, tempat makanan ya. Untuk masak. Masak. Nah, ini untuk masak. Kalau sana Sama. Ini tuh yang berbuah seperti sop. sop ya. Oh, kalau sana juga kuah ya. Bukan. Di sana untuk penempatan nasi yang sudah masak. Oh, di sini kuah yang udah masak ini ya, antri ya. Oh, yang seperti ini. Berarti sudah mulai catering ya. Ya, ada canggih ya. Nah, di sini meja masaknya sudah ada. Nah, berharap kita ke depannya tidak lagi susah untuk mencari menu, ya kan? Karena sudah disiapkan. Oke? Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat sore. NKRI. Harga mati. Mantap.
fungsinya sebagai body armor dari perlengkapan J-bom, menjinakkan bom. Ini untuk melindungi dari operator 1 dan operator 1 untuk menjinakkan bom. Kemudian untuk pembantu operator 1 itu ada sebuah robot di sini untuk membantu operator 1 ini. Kemudian di sini juga ada helmnya. Nah, helm dari body armor ini. Dan berat dari body armor ini sekitar 30 kilo. 30 kilo? Berat, Pak? Berat, sangat berat. Aduh. Terus yang alat yang lainnya, Pak, nih? Nah, kalau di sini ada alat pendeteksi logam. Logam, nih. Metal detektor. Metal detektor. Kalau ini, Pak? Ini juga alat metal detektor. Metal detektor juga. Sana rompi ya, Pak ya? Apa? Ya, rompi, antara kopel, helm, helm ya. dan rompi alat pengecekan. Nah, ini Pak, digunakan itu apa nih, Pak? Ya, ini alat X-ray namanya. X-ray. X-ray. Ya, oke, Pak. Jadi untuk penggunaan ini ada efeknya. Kalau di sekitar ada orang, kemungkinan kalau terkena sinar X-ray ini bisa menjadi mandul. Oh, Kalau terkena X-ray, bahaya ya. bahaya. Oke. Lanjut, Pak, sini, Pak. Ini alat ini gunanya untuk mengukur jarak antara kita dan musuh. Dengan musuh. Atau bisa dibilang bisa juga dengan bom. Dengan bom. Dan kemudian di sini adalah alat mendeteksi bom atau manusia juga bisa di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah, jaraknya bisa beberapa ratus meter. Bisa kita deteksi. Ada apa tidaknya orang di rumah atau bom ya? Betul. Oke. Oke, kita tambah dengan alutsista yang ada. Nah, lanjut kita kemari, Pak. Nih. Nah, di sini ada teropong. Gunanya, Pak? Teropong untuk memperhatikan ada penggunaan sniper. Sniper. Menembak itu. Dan di sini ada baju level C. Untuk biasanya di Gegana itu ada namanya KBR, kimia biologi radioaktif. Ini alat pelindung untuk bahan kimia. Untuk bahan kimia. Supaya tidak terkena. Inilah alat pelindungnya. Nah, sini, Pak. Nah, di sini juga ada alat pelindungnya, baju level A-nya, dan disertai dengan alat oksigen supaya membantu pernapasan di dalam alatnya. Ya, ini Pak yang dari seperti metali apa nih? Nah, ini juga alat pelindung bahan kimia dan ini anti panas, anti api supaya lebih baik gitu. Karena di kemungkinan pasti ada juga terpicunya api supaya makanya inilah dibuat. Tapi kita nggak boleh terlalu dekat dengan api ya. Benar. Tapi kalau misalnya memang darurat kita bisa memegang api. Bisa. Oh, bisa. Berarti alat betul kan ya. Oke, yang di depan ini kita lihat lagi, Pak ya. Ini memang ini alutsistanya ya, Pak ya. Ini untuk berapa meter, Pak? Ini jarak efektifnya itu 850 meter. 850 meter. Yang di sebelahnya? Sebelahnya juga sama. 800. Untuk jarak selebihnya di atas 1 km itu untuk profesional. Profesional ya. Ya. Profesional berarti angkatan. Ya. Bisa juga yang dia memang ahlinya sniper. Sniper ya. Oke, depan Bapak. Yang ini? Di sini ada XM 7000. Ini adalah alat mendeteksi bahan kimia dan radioaktif yang ada di sekeliling jikalau ada kejadian. Bahan kimia dan radioaktif sekitar lingkungan. Iya, benar. Di sini juga ada sertek, di sini ada di sini, dan ini juga ada. Ini lengkap ini. Mana? Ini lengkap. Lengkap. Ini alat masker gasnya, masker gas. Masker gas. Iya, benar. Nah, satu lagi kita armada, Pak. Nah, sering identik armada Brimob ini kan boleh katakan berakuda ya. Ya. Nah, kita mau tahu isi dalamnya apa, Pak? Boleh ya? Sama seperti mobil penumpang yang lain, ya cuman dilebihkan dengan alat-alat monitor ya, Pak
moments later. And subscribe. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Yeschan 51, channel yang selalu memberikan cerita-cerita terbaik dari Anda. Primum juga ada di sini ya, dan bisa mengunjungi juga ke tempat kuliner. Kuliner kita ada di depan dan juga ada di belakang. Dan pastinya di hall B ya, itu ada produk UMKM. Selamat siang semua, kebetulan ini kita berada di kamar operasi rumah sakit lapangan. Nah, ini berlaku apabila di dalam keadaan darurat, ya Pak ya. Nah, seperti bencana alam, dalam keadaan perang juga ya, perang juga ya, ataupun dalam keadaan tragedi lah ya. Kita akan lihat ke dalam, didampingi Bapak, boleh Bapak? Boleh. Nah, ini saya dengan Bapak Sarul MP. Kita didampingi Bapak ini melihat kegunaan alat-alat tersebut. Oke? Nah, kita akan masuk di sini. Kita nampak walaupun dalam keadaan darurat, tapi alat medis yang digunakan oleh TNI boleh dikatakan sangat bagus. Dan di bawah pantauan ID Pak ya. Ikatan dokter Pak ya. Ya, kita ada dokter, ada perawat, anestesi, semua lengkap kita kalau keadaan ya. Seperti itu Pak. Ya. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk di saat operasi Pak yang terjadi ya Pak ya. Ya, Pak. Nah, juga dipandu, ada alat pandunya juga. Jadi cukup lumayan. Nah, ini ada persiapan. Nah, di sini juga ruang-ruangan atau bangsal-bangsal bila pasien dalam keadaan perawatan. Nah, tapi intinya ini alat-alatnya Pak ya, secara medis Pak ya. Ya, Pak. Nah, ini ada semua. Jadi kita bersyukur bahwa alat-alat kita dan juga alutsista udah makin canggih, ke depan lebih canggih lagi. Jadi sedikit Pak untuk pesan ke warga negara generasi muda Indonesia. Inilah contoh putra terbaik yang untuk menjaga negara kita. Nah, kebetulan Bapak ini dari segi bidang kesehatan ya Pak ya. Nah, pesan-pesan untuk mereka para generasi muda ke depannya Pak. No drug, no drink, Indonesia tetap jaya. Kesam tetap Indonesia. Jaya, jaya, jaya. A few moments later.
Yes, sir.